Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya Diah Wijayanti dari SDIE Kuala Kapuas yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kuala Kapuas, jurusan manajemen, mata kuliah Pancasila, Muhammad Hamzah SIP sebagai asisten dosen. Baiklah, saya akan melanjutkan tugas baca dari buku Negara Paripurna karya Yudi Latif bab 6 yang bertemakan keadilan sosial. Menurut pemahaman saya, dalam bab 6 ini membahas sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai inti dari cita-cita bangsa. Keadilan sosial mencerminkan kebutuhan yang menciptakan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab kolektif dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Makna keadilan sosial dalam Pancasila, yang pertama konteks filosofi, yaitu keadilan sosial merupakan sintesis dari nilai-nilai dalam sila lainnya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi, yang menuntut distribusi yang adil dalam kesempatan sumber daya dan hasil pembangunan. Yang kedua, prinsip dasar. Keadilan sosial mencakup keadilan ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Fokusnya adalah pemberdayaan kelompok lemah tanpa mengorbankan hak-hak individu. Tantangan keadilan sosial di Indonesia yaitu kesenjangan ekonomi, ketimpangan antara kaya dan miskin, serta kesayangan antara wilayah masih tinggi. Struktur ekonomi yang seringkali menguntungkan kelompok tertentu, sementara kelompok yang marginal tertinggal. Yang kedua, ketidakmerataan akses. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang sulit mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas juga menjadi suatu hambatan. Yang ketiga, korupsi dan birokrasi lemah. Korupsi mempengaruhi ketidakadilan dengan menghambat distribusi manfaat pembangunan. Strategi mewujudkan keadilan sosial yaitu pertama, kebijakan pro rakyat. Itu pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, seperti subsidi pendidikan, jaminan sosial, dan retribusi tanah. Penguatan ekonomi kerakyatan untuk memberdayakan UMKM dan koperasi. Yang ketiga, bisa pemberdayaan dan inklusi sosial, yaitu memberikan akses pendidikan, pelatihan, dan modal kepada masyarakat miskin. Melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok minoritas dalam pembangunan. Yang ketiga, reformasi institusi, yaitu penegakan hukum yang adil dan birokrasi yang bersih untuk memastikan keadilan bagi semua. Yang keempat, pembangunan yang berbasis wilayah. Prioritas pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di daerah terpencil dan tertinggal. Jadi kesimpulan dalam bab ini, menurut pemahaman saya, keadilan sosial adalah suatu pondasi negara paripurna. Untuk mencapainya diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dengan pemerataan akses, pemberdayaan, keberpihakan pada yang lemah, keadilan sosial dapat terwujud sebagai cita-cita bangsa Indonesia.
Sila keadilan sosial merupakan perwujudan yang paling konkret dari pihak-pihak Pancasila. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikamanusiaan, simpul persatuan, mitra kedaulatan rakyat. Pokok pikiran pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa negara begitu bunyinya yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidakadilan dalam penguasaan sumber daya dan kesempatan menjadi penyebab mengapa kekayaan tidak mendatangkan berkah melainkan kutukan. Aktualisasi negara kesejahteraan diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama Commonwealth untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah pengawasan kekayaan bersama dan modal perseorangan baik itu kapitalitas asing maupun lokal yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat tolong menolong atau koperasi dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha koperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Perwujudan negara kesejahteraan sangat ditentukan oleh integritas dan mutu penyelenggaraan negara disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga. Kemampuan imperatif moral sila keadilan sosial diharapkan jeritan panjang rakyat Indonesia untuk keluar dari belenggu kemiskinan dan penderitaan bisa menemukan implan kebahagiaannya dalam filosofi Jawa itu gemah ripah loh jinawi, tetap tata tentram karta raharja, sebuah negeri yang berlimpah kebijakan dengan ridho Tuhan. Demikianlah pemahaman dalam bab 6 dalam buku Negara Paripurna Karya Yudi Latif menurut pemahaman saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan dalam penyampaian pemahaman saya ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.